PHK. Aduh, Pateners, ini satu kata-kata yang saya nggak mau dengar. Tapi gimana? Pada saat pandemi seperti ini, banyak sekali orang ini PHK, Pateners. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Banyak sekali bisnis yang kena dampak dari COVID-19 ini. Sebutkan saja, apa? Maskapai, fashion, kuliner. Aduh, banyak sekali, Pateners. Orang-orang di PHK. Sedih boleh, merenung nggak apa-apa. Namanya juga manusia, kita nggak apa-apa bersedih. Asal jangan berlarut-larut. Nah, kita harus dapetin ide, cari inspirasi. Gimana caranya kita mulai usaha yang baru, bisnis yang baru agar kita mendapatkan pemasukan untuk kita dan keluarga untuk hidup. Maka dari itu, tonton acara ini karena banyak sekali ide-ide yang segar untuk Pateners semua. Contohnya seperti public figure yang satu ini, dia memulai usaha yang baru dan katanya hasilnya wow, bagus banget. Langsung kita lihat, ini dia. Oke, kita bikin yuk dapur janda kembang. Terus habis itu kita mau angkat masakan-masakannya mama gitu. Karena beliau emang terkenal jago banget nih masak. Habis itu kita pikir, ya jangan cuma jualan di kompleks doang dong. Kayaknya bagus nih kalau misalnya mulai jualan ke teman-teman. Nah, ketika ide itu keluar berbarengan dengan COVID-19 juga. Ya mungkin emang ini udah jalannya gitu ya. Untuk Tuhan kasih dapur janda kembang sebagai ladang berkat untuk ibu saya dan anak-anaknya. Berjuta-juta orang jualan makanan di luar sana, tapi pasti laku-laku aja karena itu dia, orang Indonesia tuh suka banget kuliner, nyoba makanan orang, terus udah gitu nyobain sesuatu yang spicy, yang manis, yang lidahnya orang Indonesia tuh seneng banget. Nah, kita nggak pengen menyanyiakan itu gitu. Ada atau nggak ada pandemi, selesai atau belum selesainya pandemi, kita pengen terus membesarkan dapur janda kembang ini. Best seller dari dapur janda kembang apa, Ma? Kroket ayam, isi ayam, kroket isi daging. Kroket isi ayam, kroket Isi daging. Kenapa menurut Mama Sri ini jadi best seller? Karena banyak yang pesen. Dulu pertama kali kita bikin dapur janda kembang itu jualannya adalah teri kecombrang. Iya. Jangan salah, teri kacang kecombrang. Ini masih Iya. best seller? Iya. Nanti nextnya akan ada menu-menu lain kah? Inovasi? Iya. Akan ada ya. Harus. Kita akan Harus. bersinergi sebagai seorang ibu dan anak untuk menciptakan kira-kira menu apa yang dibutuhkan oleh Pateners. Untuk para Pateners di luar sana, mumpung di usia produktif, kita harus keep on fighting, harus tetap cari jalan, harus tetap berjuang. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya. Kalau misalnya pengen mencoba bisnis kuliner, coba aja dulu. Di luar sana pasti ada yang beli, pasti ada yang suka. Apapun itu, mau bisnis, clothing, fashion, just try it. Tenang, mumpung masih muda, kalaupun jatuh pasti ada waktunya nanti kita bisa bangkit lagi. Hidup itu seperti roda bundar, kadang di atas, kadang di bawah. Gak akan ke bawah melulu, percaya deh. So, just keep on fighting. Pateners, aduh saya lagi pusing nih Pateners. Teman-teman sih nyuruh minum obat, cuman saya aduh gak deh. Dikit-dikit obat. Pengen yang alami gitu. Seperti jamu yang satu ini Pateners, sejarahnya sangat unik. Jadi si pemilik atau si pembuat dia itu awalnya nyari jamu. Nah karena nggak ada yang jualan akhirnya dia bikin. Kemudian teman-temannya nyobain dan suka, katanya enak.
Nah, di masa pandemi seperti ini, apalagi pas awal kemarin, kan jamu namanya lumayan viral kemarin. Akhirnya laku dan di e-commerce banyak yang beli. Wah, ini nih peluang yang membuahkan luar biasa. Kita lihat yuk jamunya seperti apa. Aduh, kalau nonton boleh kali kirim-kirim. Pusing nih. Kalau bisa jamu-jamu yang bikin kurus ada nggak? Hehehe. The Jamu menggunakan rempah-rempah yang berkualitas. Yang pasti kita tuh juga higienis banget. Yang membedakan juga The Jamu itu bisa atur sugar levelnya. Bisa no sugar, bisa less sugar, atau normal. Jadi untuk produk andalan kami, kalau yang untuk jamu itu ada JKT, itu campuran dari jahe, kunyit, dan temulawak. Dan satu lagi itu ada namanya The Jamu Blend, itu campuran dari beras kencur, jahe, dan juga kunyit. Lalu kalau untuk yang produk non jamu, kami juga ada yang favorit dan andalannya itu ada telang sereh, terus ada alang jali, dan yang terakhir ada krisanthemum honey. Di awal-awal pandemi, kita ada kesusahan untuk cari rempah-rempah karena kayak beberapa rempah seperti jahe ini harganya tiba-tiba jadi naik karena permintaannya tinggi juga di pasar. Dan juga kami juga mensyukuri sih banyak influencer-influencer yang membantu UKM untuk mempromosikan produk kita di sana secara gratis. Jadi untuk di promosi sendiri, kita tuh pakai Instagram Ads dan juga kita endorse beberapa public figure dan juga influencer. Nah, kalau misalkan untuk kontennya, kita tuh suka banget connect sama customer-customer kita. Jadi kita tuh mau hubungannya itu timbal balik. Nah, kita tuh suka bertanya juga sama mereka, jadi supaya mereka tuh bisa menjawab ke kita kayak gitu. Contohnya, kita juga suka share-share hal yang berfaedah, yang nggak ada hubungannya sama jamu. Misalnya kayak, film apa sih yang lagi kita suka tonton? Dan kita juga tanya balik ke mereka, ke customer kita, kalian lagi suka nonton film apa? Dan sebagainya. Dan menurutku itu yang bikin kita bisa bonding sama customer-customer The Jamu. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, saya punya bisnis yang baru nih. Usaha yang baru adalah jualan kacang edamame atau kacang Jepang. Nah, biar pada tahu, saya foto dulu. Nah, bagus nggak ini? Kok cahayanya nggak seimbang ya? Aduh. Ini kalau misalnya saya taruh di sosial media saya, nggak ada yang nge-like nih pasti. Dan gimana orang mau suka? Fotonya aja nggak bagus. Nah, saya dengar nih Pateners, ada satu aplikasi ya, dan ini cocok banget untuk UMKM, di mana kita pakai aplikasinya dia akan mengedit dan hingga layak untuk menjadikan foto kita sebagai foto-foto yang ada di menu, atau mungkin buat banner, atau buat billboard, atau mungkin hanya sekedar untuk di social media. Pokoknya fotonya itu dibikin lebih keren banget. Dan katanya per foto nggak mahal, nggak nyampe jutaan, nggak nyampe ratusan ribu. Katanya puluhan ribu rupiah. Dan ini adalah satu aplikasi buatan anak dalam negeri. Kita lihat yuk. Hai, kita dari Pipixel mau ngenalin aplikasi nih yang bisa membantu UMKM di Indonesia ini berkembang. Tahu nggak sih kalau visual yang baik itu bisa menjadi penentu seseorang dalam membeli? Nah, dengan aplikasi Pipixel ini, kalian para UMKM bisa banget nih dibuatin foto-foto jadi sebagus ini. Dari mulai bisnis makanan, baju, dan lain-lain. Kalian bisa mendapatkan foto editing yang di-handle langsung oleh profesional editor. Apa sih Pipixel? Pipixel itu adalah platform foto editing yang bisa membuat foto Anda jadi baik dengan menggunakan profesional foto editor. Bedanya Pipixel dengan foto editing yang lain itu apa? Kita agak berbeda memang, karena Pipixel ini bukan di mana kamu edit foto kamu sendiri, tapi kita punya platform di mana semua foto kamu akan dieditkan oleh profesional editor kita. Foto itu bisa bagus kalau alatnya bagus gitu. Itu sebenarnya stigma yang pengen kita rubah, kenapa kita bikin Pipixel juga. Saya pengen nunjukin ke orang-orang kalau dengan alat yang kita punya, tapi
kita pengen punya foto yang bagus, tapi kita nggak punya skill fotografi basic sekalipun, kita tetap bisa memaksimalkan hasil dari foto-fotonya dari editing foto yang maksimal. Jadi walaupun yang motret bukan fotografer profesional, tapi diedit sama editor profesional bisa menjadi fotonya mirip-mirip fotografer profesional yang ambil. Sebenarnya ada nggak sih platform di mana orang sebenarnya pengen fotonya bagus tanpa harus sewa freelancer atau ngedit sendiri? Kita coba research, kayaknya kebetulan di Indonesia ini nggak ada. Jadi sebenarnya ide kita udah lama nih, dari 2018. Tapi karena kita sambil ngerjain ada project lain, atau saya pun masih kerja full time, jadinya kita baru mulai launching Pipixel ini tahun 2019. Nah, kita pengen semua orang bisa nyobain motret pakai handphonenya masing-masing, udah cukup. Kemudian diedit sama editor kita, jadinya ya maksimal lah gitu. Proses untuk editing di Pipixel ini sebenarnya simple banget. Jadi kita udah punya aplikasi di Android dan iOS. Jadi kalian tinggal download dari Play Store atau App Store. Setelah download aplikasinya, tinggal registrasi dan kalian tinggal upload foto yang mau dieditin. Jadi kalian bisa ambil kamera dulu, ambil foto, atau pakai foto yang kalian udah ada. Dari situ kalian tinggal kasih tahu nih yang mau dieditin sebenarnya apa. Jadi kita ada predefined efek juga. Jadi efek-efek yang kita sudah tentukan, atau memang kalian mau custom, kalian tinggal tentukan, kasih tahu secara detail apa aja yang mau diedit. Selain itu juga kalian bisa upload reference image. Jadi image yang mungkin kalian punya foto yang harus bisa dijadikan referensi, bisa diuploadkan untuk jadi referensi dari foto editor kita. Pateners, saya tuh pegel-pegel. Pengen olahraga, Pateners. Cuman di saat pandemi seperti ini tidak ada tempat kebugaran atau tempat olahraga yang buka. Karena masih belum boleh orang berkumpul. Nah, ini saya ada cerita. Instruktur yoga saya itu sayang sekali tidak bisa mengajar. Akhirnya yang dilakukan adalah dia menjual minyak aromaterapi. Karena ketika yoga mungkin menggunakan barang tersebut dan yoga tidak bisa lagi mengundang orang-orang untuk mengikuti kelasnya, akhirnya yang dilakukan adalah menjual minyak aromaterapi. Dan minyak aromaterapi ini dampaknya bagus banget loh, Pateners. Ada yang untuk menghilangkan stres, wah kan, biar kita nggak stres, biar kita tenang hidupnya. Dan juga bisa membuat kita lebih sehat dan membunuh kuman-kuman dan virus-virus. Produknya begitu banyak dan ini adalah ide yang pas dan bagus banget. Apalagi di saat pandemi seperti ini. Pengen lihat seperti apa bisnisnya? Yuk kita lihat bersama-sama. Kamar Kalama itu datang idenya waktu aku lagi di kamar, jadi Kamar Kalama, jadi kamar Kalama, kumpulan barang lama. Karena kan aku ngumpulin beberapa brand yang akhirnya aku ajak kerjasama untuk masuk di Kamar Kalama itu sendiri gitu. Waktu sudah tutup, itu kan biasanya aku masih ada panggilan private, tapi karena orang-orang itu takut menerima orang ke rumah ya, rata-rata seperti itu, jadi akhirnya aku berpikir untuk gimana caranya untuk tetap survive gitu loh. Dan menurut aku salah satu basic insting manusia itu kan how to survive in a difficult situation. Makanya aku akhirnya oke deh melahirkanlah si Kamar Kalama ini. Karena dia ini juga salah satu produk yang paling diminatin, yaitu si hand sanitizer ini ya. Itu karena basicnya aku nih suka banget wangi-wangian gitu. Jadi terus juga ngeliat pasar, kayaknya rata-rata tuh pada ngejualnya satu scented aja gitu loh. Nah ini di Kamar Kalama ada 3 gitu. Terus juga feedback dari orang-orang, testimonialnya juga bagus-bagus. Bahkan sampai ada yang bilang, waduh kayak wangi mall di Singapura katanya gitu. Kalau yang paling favorit sebenarnya essential oil, karena itu kan udah running dari 2017. Cuman sebenarnya gini, kalau dibilang produknya sih enggak, tapi lebih ke strategi penjualannya aja sih. Jadi gimana caranya supaya orang itu nggak berat mengeluarkan uang di masa-masa sulit seperti ini, dan juga memang ini fungsional barangnya gitu. Jadi lebih mikirin ke strategi penjualannya aja sih gitu kalau aku. Harapannya sih setelah pandemi ini berakhir, ya tetap akan mengembangkan Kamar Kalama dan Enal Sense sendiri ya, karena
sebenarnya nggak cuman hand sanitizer atau linen spray. Jadi kan ada sabun organik, ada apa namanya wangi-wangian untuk reed diffuser, ada reed diffuser. Jadi produknya macam-macam dan kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi produk gitu. Sebenarnya gini sih, jangan takut untuk mencoba. Terus juga pastiin barang yang mau kalian jual itu ada pasarnya, ada marketnya gitu. Sebenarnya kalau soal jatuh bangun itu kan biasa dalam usaha gitu. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, saya lagi pusing nih. Pusing bikin logo. Logo untuk produk saya. Aduh, yang gede, yang kecil. Warna yang apa? Yang gelap? Atau warna yang cerah? Tadi bilang, Nora, kalau gelap nggak kelihatan, nggak eye catching. Duh, pusing. Nah, baiknya kita ngobrol-ngobrol nih sama pakarnya. Apa kabar Mbak Wulan? Hai, apa kabar? Nah, kita mau ngomongin logo nih, biar pateners yang punya produk-produk yang luar biasa, kece-kece ini tahu kayak gimana nih naruh logo. Oke, saya mau nanya dulu nih. Logo kan sangat penting ya, jadi identifikasi sebuah brand, ya kan? Nah, tapi berapa kocek yang harus kita keluarin untuk membuat logo ini macem-macem? Yang standar deh untuk UMKM berapa nih? Aduh, aku susah ngasih harga. Tiap daerah pasti beda-beda ya desainernya. Apalagi Jadi kalau tergantung harga banget. temen ya? Apalagi kalau harga temen justru harus makin mahal. Oh iya betul, Bantu harus temen. disupport. Harus disupport dan jangan dinego kalau temen ya. Dibantu usahanya, ini bagus banget tuh, betul sekali. Oke, jadi penting harganya macem-macem ya. Nah, seberapa penting logo ini udah pasti wajib. Biar orang tahu, oh ini keripik kentang lo, ini keripik kentang gue gitu, biar tahu ya. Nah, sekarang prosesnya nih Mbak. Kalau kita, taruhlah saya memakai jasa Mbak Wulan untuk mendesain logo. Mbak sudah kasih. Nah, itu boleh nggak sih? Kayak kurang ini deh, kurang itu deh. Itu boleh nggak sih seperti itu? Boleh banget. Yang namanya revisi boleh ya? Iya, jadi sebetulnya sebelum revisi, sebelum kita mulai, biasanya desainer ngobrol dulu sama pemilik UMKM-nya. Oke. Kira-kira visinya kayak apa sih? Produknya tuh maunya seperti apa? Dijual di mana? Target marketnya siapa? Nah, itu data-data yang penting, jadi desainernya tahu dia akan mengarah secara visual kemana. Kalau ketemu sama klien yang jawabannya, saya mah di mana aja yang penting laku, ada nggak main gitu? Oh banyak. Harus digali. Harus digali. Nanti desainer yang baik akan menggali lagi, lebih dalam lagi. Karena riset itu jadi basis ya. Kita tuh visualnya mau kayak gimana sih? Mau yang ada gambar mukanya kah? Atau mau ada yang gambar produknya aja kah? Atau bahkan konseptual yang nggak ada gambar produknya, tapi orang langsung ngerti. Wih, gitu. iya. Oke, ini ngomongin tren. Ada nggak sih tren logo? Contoh ya, misalnya kalau kita ngomongin ayam goreng. Ayam goreng banyaknya muka orangnya di situ ya, ya kan? Ayam goreng A lah, mungkin ayam geprek lah, atau ayam tepung lah, atau apa banyak. Apakah itu sebuah tren? Apa mungkin semua ayam goreng harus ke arah situ? Apa tidak juga? Enggak juga. Nah, ini kan sebetulnya kayak konvensi ya, maksudnya orang-orang udah pada ngeh. Oh, kalau ayam geprek tuh biasanya ada gambar ayamnya, terus ada gambar apinya. Oh, benar. Iya, orang lihat, oh ayam geprek tuh. Padahal nggak dibakar ya? Nah, padahal nggak dibakar. Udah gitu, kadang-kadang yang orang tuh suka lupa. Kalau brandnya nggak kuat, dia cuma ngeliat, oh ayam geprek tuh. Apa ya tadi namanya? Lupa. Jadi ada kekurangan, ada kelebihannya. Kalau kita nyamain diri, wah saya mau bikin ayam geprek, saya mau bikin ada gambar ayamnya, ada gambar apinya, kayak merek si Ono. Iya. Kekurangannya adalah orang-orang yang belum kenal banget dengan brand kita, nanti bisa dengan cepat melupakan gitu. Jadi lewat aja, skip aja. Nah, dalam pengalamannya Mbak Wulan, ada nggak sih kesulitan dalam membuat sebuah logo dari mantan kliennya tuh, mungkin kliennya saat ini ada nggak sih yang banyak maunya, banyak ketentuannya, ada nggak Mbak? Oh, ada-ada aja sih. Kalau bikin logo itu discussion ya. Nah, contoh kemarin saya bikin logo untuk sebuah organisasi. Sebenarnya mereka logonya udah jadi, tapi mereka hanya butuh visual gambar tangan yang lebih bagus lagi gitu. Nah, itu biasanya seorang desainer akan memberikan beberapa opsi. Jadi kalau kita logo, kita biasanya sketsa dulu,
di sketsa, kemudian tapi sebelumnya kita udah tahu ya arah visualnya, kita kasih referensi. Mas, kalau yang kayak gini suka nggak? Kalau yang kayak gini gimana? Gitu. Jadi kita udah tahu arahnya, kemudian kita sketsa, kita kasih draft awal, misalnya 3. Kemudian dari situ kliennya bisa mengerucutkan lagi gitu. Dia lebih suka yang mana? Saya lebih tertarik yang ini. Tapi tolong kurangin yang ini, kurangin ininya atau ganti ininya, ganti fontnya, ganti warnanya. Itu bisa aja. Nah itu seberapa sering sih? Takutnya dibilang bawel ya mungkin ya, partners. Karena nggak enakan mungkin ya. Seberapa sering sih kita bisa ganti dong ininya, ganti dong lambang warna burungnya misalnya, warna ayamnya ganti. Seberapa sering sih kita bisa seperti itu? Standarnya sih kita kasih revisi 3 kali. Kan lumayan banyak lumayan, ya. Lumayan. Udah sama-sama berpikir lah untuk brandnya ini. Nah, sesudah 3 kali mungkin biasanya ada extra charge. Tapi itu tergantung perjanjian di awal gitu. Biasanya kalau temen kan ya udahlah gue kasih lo apa maunya. Jadi kalau misalnya partners mau bikin logo sama Mbak Bulan, saya kan kenal Mbak Bulan, nonton di TV. Boleh. Jadi emang ketentuannya seperti itu, pelan-pelan bikinnya ya, biar bisa tahu. Ada tren nggak sih Mbak saat ini? Saya ngelihatnya banyak merek-merek saat ini logonya tuh lebih ke warna-warna yang kalem ya kayaknya sekarang ya. Memang ada tren dan bisa kita cari juga kalau memang kita suka dengan style tersebut. Bisa kita lihat itu untuk referensi, apakah cocok dengan brand kita atau enggak. Kayak misalnya Mas Kemal punya keripik singkong yang pedas gitu. Tapi logonya maunya warna pastel. Nah, itu kurang cocok kurang gitu. Pedes ya. Iya. Harusnya warna hijau ya. Oh enggak juga ya, merah harusnya. Merah atau yang masuk dengan makanan kan hijau, mungkin kalau sambelnya sambal hijau bisa juga. Bocoran dong, Bulan, apa sih tren warna saat ini biar yang lagi nonton nih partners mungkin punya produk yang lain jadi tahu apa sih beberapa warna yang tren di tahun 2020 ini? Sebenarnya yang Mas Kemal bilang tadi yang agak-agak pastel, jadi agak-agak jarang gitu ya. Maksudnya jarang tuh tidak terlalu pop up gitu. Tapi ya disesuaikan lagi dengan produknya sama target audience-nya. Jangan sampai salah gitu. Misalnya punya produk barbel ya, cuman warnanya pastel kurang cocok sepertinya ya. Kecuali kalau target audience-nya cewek, kenapa enggak? Betul. Hari gini tuh bebas banget gitu. Oke. Nah, saya ada pertanyaan Mbak Bulan mengenai perubahan logo. Karena saya ngelihat ya, ada brand-brand besar, merek-merek besar, mereka merubah logonya. Ada yang fontnya lah dirubah, warnanya dirubah tipis-tipis gitu. Seberapa penting kita merubah logo kita dan apakah ada waktu yang pas untuk merubahnya? Ini kalau brandnya sudah brand besar, akan berpengaruh sekali ketika dia mengubah logonya. Biayanya sangat tinggi. Bayar lagi? Nggak termasuk dalam 3 itu tadi? Enggak ya? Bayar lagi ternyata. Kadang-kadang kita dengar kalau brand besar berubah logo di Indonesia aja itu MM-an. Kalau kita lihat, ketika membuat logo itu desainernya harus mikirin bahwa logo ini tidak lekang waktu. Jadi sampai 10-20 tahun kemudian dia masih relevan. Mbak Bulan, thank you banget ya. Thank you banget. Udah ngobrol-ngobrol masalah logo. Silakan diaplikasikan partners dan semoga berguna. Kita kembali setelah satu ini. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Partners, saya sebagai orang Indonesia sangat bangga sekali. Kenapa? Karena kalau saya lihat, inovasi, ya, kreasi dari orang-orang Indonesia ini dalam bisnisnya keren-keren. Nah, saya mau rekomendasiin beberapa produk yang menurut saya patut Anda coba. Salah satunya partners adalah ini nih, Jogja.crafty. Ini saya temuin di sosial media. Ini adalah aneka kerajinan terbuat dari kayu dan bambu. Dan ini kalau saya beli, piringnya lucu-lucu banget. Nggak bakal saya pakai. Akan saya taruh menjadikan pajangan rumah. Pengen tahu seperti apa? Lihat nih.
produk selanjutnya yang mau saya rekomendasikan kepada pateners, ini bagus banget nih pateners. Karena sekarang ketika banyak orang yang harus di rumah saja, nggak ngapa-ngapain, hobi yang paling ramai selain bersepeda adalah bercocok tanam. Dan kalau misalnya kita tidak punya tempat, tidak punya halaman, nah ini nih, sebumi.id. Wah, ini bagus banget. Dia memberikan tanamannya, potnya, dan kita juga bisa menanam sendiri. Dan semua instruksinya ada dengan jelas. Dan baik lagi, harganya nggak mahal. Wah, ini kreatif banget. Biar lebih jelasnya, lihat deh nih. Agar produk kita dilihat sama orang dan difoto oleh orang, mau nggak mau produk kita harus bagus, ya. Packagingnya, apalagi desainnya dan lain-lain. Nah, di saat-saat seperti ini banyak sekali peraturan di mana kita sudah tidak boleh memakai atau menggunakan yang namanya plastik. Ini ada satu usaha yang bagus banget, namanya adalah ecopack.id. Wah, pateners, ini packagingnya bagus-bagus, warnanya, desainnya. Selama ini kita cuma melihat atau mengetahui yang namanya nasi kotak cuman ya gitu aja. Ini lucu-lucu, ada yang kayak lemari, ada yang segitiga. Wah, wajib dilihat. Dan semoga memberikan inspirasi untuk pateners semua. Bicara mengenai packaging seperti yang tadi, penting kan? Biar kelihatannya bagus, pateners. Nah, ini ada jamu ya. Saya temu juga nih sosial media. Kalau jamu kan identik dengan mungkin tua, jadul, dan lain-lain. Ini jamu packagingnya sangat modern. Kita lihat yuk kayak apa? Ini dia, namanya lah jamunya. Wah, keren. Kecintaannya terhadap jamu yang merupakan minuman herbal khas Indonesia membuat Nova Dewi bersama sang suami Uwi Matovani mendirikan kafe Sue Ora Jamu yang bernuansa modern dan juga tradisional. Awal mulai usaha Sue Ora Jamu ini 4 tahun yang lalu, 25 Februari 2013. Keistimewaan jamu karena semua bahan-bahannya ini alami, jadi tidak ada efek samping ya. Jadi yang saya rasakan karena tiap-tiap ingredients dari jamu itu, tiap-tiap rempah, jadi kan jamu itu ada terdiri dari 8 macam bagian ya, dari akarnya, rimpangnya, batang, daun, bunga, buah, biji, dan kulitnya. Jadi ada 8 macam komponen. Masing-masing ini punya khasiat sendiri-sendiri yang luar biasa gitu. Yang misalnya kita bisa merespon, kadang kan badan kita ini juga bisa ini ya, maksudnya ngasih signal nih gitu. Kesan homey itulah yang digambarkan oleh Nova mengenai kafe yang didirikannya bersama sang suami tercinta. Ia beranggapan orang yang datang ke tempatnya ini bisa betah untuk ngobrol dan menikmati minuman herbal tersebut. Ya, bawa minum jamu ini juga kan mungkin kenangan masa lalu doang ya, waktu kecil ingatnya dicekokin jamu atau ya pernah minum jamu waktu masih dulu kan di Jakarta kan banyak sekali ya, nggak semuanya itu dari asli Jakarta, banyak sekali yang bermigrasi datang dan bekerja dan tinggal akhirnya hidup menetap di Jakarta. Jadi saya rasa banyak yang mungkin mengalamin gitu ya, maksudnya di Jawa tuh kayak
atau di kampung itu suasananya mirip-mirip lah kayak gini, bilik, bata. Ya sebenarnya touch-touch itu yang kita ingin bawa kembali ke kenangan masa lalu gitu. Siapa yang menduga kalau sepatu-sepatu cantik ini terbuat dari kulit ikan? Ya, ide kreatif ini diusung oleh Ningsi. Tak tanggung-tanggung untuk bisnisnya ini, wanita asal Tangerang tersebut sampai rela belajar dan mencari informasi mengenai bahan baku yang akan dipakainya. Sebelumnya saya belajar dulu nih Mbak, henti-henti sebelum saya buka usaha sepatu ini. Awalnya malah dari kuliner dulu saya coba-coba. Saya coba beralih ke dunia fashion. Kita pakai ikan kakap, nila, ayam-ayaman, tenggiri, tuna, lele, patin. Alasannya kita pakai jenis ikan itu kakap pertama memang tekstur sisiknya itu memang aneh aja sih, beda aja. Jadi kayak orang-orang sih kalau nggak tahu itu kita jelasin kulit ikan itu kayak bahan daur ulang. Kalau nila kan memang sisik ikannya tuh kecil-kecil kayak ular gitu. Kalau ayam-ayaman dia lebih kecil lagi sisiknya. Jadi memang tekstur si ikan-ikan yang kita pilih ini memang beda-beda. Jadi biar ada perbandingan lah, ini jenis ikan A, ini jenis ikan B. Gitu juga dengan lele sama patin. Walaupun sama dia halus, tapi beda aja saat disentuh lah. Berbisnis tidak selalu berjalan mulus. Ningsi pun pernah mengalami pasang surut dalam usahanya ini. Salah satu yang seringkali dihadapinya adalah tersedianya bahan baku utama untuk pembuatan produknya tersebut. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, saya habis bikin kue, yeay, berhasil. Wangi, ini kalau saya jual pasti banyak yang beli. Jualnya berapa ya? 10.000, 20.000, apa $100? Dolar. Nah, mendingan kita tanya langsung sama pakarnya nih. Sudah ada Mas Jun, apa kabar? Baik, Wih, kalau ngomongin uang-uang dalam bisnis, nih pakarnya di sini nih. Mas Jun, saya kan pengen jualan kue nih. Ya. Saya nggak mau ngasal. Ya. Kalau kemahalan nggak ada yang beli. Betul. Ya kan? Betul. Kalau terlalu murah, yang ada saya rugi. Nah, gimana sih caranya kita tahu harga yang pas tuh berapa? Jadi kalau kita dalam memproduksi suatu produk, itu kan biasanya kita perlukan apa biasanya? Bahan baku. Ya. Terus ada tenaga kerja. Betul. Oh, itu dihitung juga? Dihitung juga. Saya kira cuma tepung sama choco chipnya aja. Oh, enggak dong. Emang tepung sama choco chip bisa langsung jadi sendiri? Enggak, kan ada yang perlu membuat juga. Ada orangnya. Terus ada biaya lain-lainnya yang mendukung itu. Ovennya. Ovennya itu nanti ada. Itu harus Ini dihitung. kompor gasnya. Iya, betul. Hitungnya gimana itu? Oke. Oke. Untuk memproduksi dalam satu misalnya untuk membuat berapa 10 biji ini perlu berapa banyak bahan bakunya. Nah, itu bahannya misalnya perlu sekilo harganya berapa? Oke. Jadi dihitung pelan-pelan, satu persatu, barulah saya taruh harganya. Taruh harganya berapa? Itu baru harga produksi ya? Betul. Nah, oke, taruhlah setelah dihitung-hitung, ongkos produksinya 15.000. Saya naikinnya ke berapa nih? Biar cocok dan saya dapat untung. Apakah langsung ke 30.000 atau ke berapa nih, Mas? Nggak bisa langsung begitu juga. Oh, nggak bisa gitu juga? Wah, ternyata. Itu kan baru biaya tenaga kerja, bahan bakunya gitu. Gajinya Mas Kemal sebagai owner, tenaga administrasinya gimana? Promosinya, biaya promosinya. Perlu ditambahkan juga di situ. Setelah itu kita baru tentukan kita mau untung berapa. Ditambahkan dengan untungnya 10%, 20%. Jadi gini, Mas Kemal. Jadi dalam suatu menentukan suatu harga pokok suatu barang, kita harus hitung nih. Jadi biaya berkaitan dengan memproduksi suatu barang itu apa aja? Tadi saya bilang bahan bakunya berapa? Termasuk dengan biaya ongkos angkutnya nih sampai ke tempat kita harus masukin juga komponen itu. Nanti setelah itu bahan baku tersedia, terus diolah dengan tenaga kerja. Tenaga kerjanya misalnya dalam sehari menghasilkan berapa? Misalnya kalau harian 200 berapa? Hariannya berapa? Katakanlah 200.000 menghasilkan berapa kilo? 10 kilo. Berarti per kilonya adalah
20.000. Nah, kayak gitu. Iya, Nanti iya. setelah itu ditambahkan lagi dengan packagingnya. Packagingnya berapa nih untuk 10 kilo tuh? Packagingnya harganya berapa? 1.000, 2.000. Tambahkan lagi dia itu. Belum ditambah dengan stikernya berapa? Stikernya betul, kayak gitu. Nanti setelah itu, nanti kita mengantar barang itu sampai ke customer atau ke distributor kita. Berapa Itu berapa harganya? biaya angkutnya? Ada lagi di Ada situ. lagi, Waduh. gitu. Nah, itu baru ketemu laba kotornya. Baru laba kotornya Laba ya. kotornya. Barulah dari situ kita pikirkan mau berapa untungnya? 10% atau 20%? Atau terserah kita? Belum lagi? Dikurangi dengan gajinya Mas Kemal. Oh gitu. iya. Masukin lagi. Ongkos kerja. Gaji bagian administrasinya. Terus nanti misalnya kita kan ada promosi juga. Iya, Promosi di radio atau mungkin di TV. Ya, atau di sosial media. Sosial media. Kalau ada biayanya, masukin lagi di situ. Setelah nanti kemudian juga ada namanya biaya tadi ya saya bilang depresiasi. Depresiasi kita punya alat. Ya. Kan ada Oke. masa ininya. Ya, Atau betul. kalau misalnya tempat kita jualan adalah sewa, berarti amortisasi biaya sewanya berapa? Baru ketemu laba operatingnya, laba operasional berapa? Wow, ternyata panjang prosesnya Panjang ya Pak ceritanya. Teners ya. Waduh, tapi kalau nggak kayak gitu, akhirnya daripada kita asal-asalan, betul. Ya kita tebak-tebak aja. Oh, kayaknya saya jual 100.000. Akhirnya nggak ada yang beli, betul. Malah bahaya ke produk kita. Betul. Kalau misalnya kita terlalu murah, akhirnya nggak ada keuntungannya. Betul. Nah, saya yakin banyak sekali di luar sana usaha-usaha yang tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Mas tadi. Akhirnya mereka langsung, oke, saya punya pecel ayam di sebelah sana 16.000, saya jual 15 deh. Gitu. Tanpa memikirkan mereka pasti kan punya tempat sewa yang Iya, berbeda, betul. mungkin supplier ayamnya berbeda, Iya, ya betul. kan? Jadi ternyata tidak bisa seperti itu. Oke, Mas, kapan kita tahu bahwa harga kita bisa naik? Taruhlah misalnya ya, ini saya udah tahu nih harganya 20.000, udah gitu ngantri, orang semua beli. Naikin harga nih. Tahu nggak kira-kira gimana? Boleh nggak saya langsung naikin harga atau saya mendingan tunggu dulu? Tergantung. Tergantung. Kalau memang produknya Mas Kemal itu di luar nggak ada yang misalnya yang sama persis atau punya Mas Kemal itu punya nilai tersendiri, nilai tambah tersendiri atau unik, mungkin bisa naikin. Bisa naikin. Tapi itu pun kita harus namanya kita harus analisa dulu gitu. Pasar nih kalau kita kasih harga segini, seperti apa ya responnya? Kita mesti pikirin kemampuan beli dari si customer juga. Betul. Ya, kalau produk kita umum, ya kalau naikin ya nanti dulu, gitu kan. Tapi naik atau enggak biasanya ditentukan kita lihat dulu harga di pasaran yang lain itu naik nggak sih, gitu. Terus yang berikutnya adalah kalau yang lain nggak naik, produk kita misalnya sama lah, nggak ada yang beda gitu ya. Yang lain naik sih, yang lain nggak naik, tapi aku perlu naikin nggak ya gitu. Nah, kalau aku naikin nanti pasti yang beli turun misalnya, yang berkurang yang beli. Maka yang kita perlu pikirkan adalah bagaimana meningkatkan keuntungan kita tanpa menaikkan harga. Oh, caranya gimana? Caranya gimana? Kalau perlu semua nggak ada yang kerja, saya ngerjain sendiri. Saya yang bikin, saya yang promosi, saya yang nganterin, saya yang packaging, saya sendiri ya. Jadi intinya kan orang itu untuk menaikkan laba itu kan dua metodenya kan, menaikkan harga atau cost efisiensi. Itulah. Bisa jadi kita ada pemborosan. Selama ini kita mikirnya keuntungan mau nambah, ya udah kita naikin aja. Nah itu harganya, tapi ternyata nggak dari situ ya. Nggak jadi sih, mesti kita pikirkan dulu. Mungkin bisa ya efisiensi dengan SDM. Tuh, jadi itu atau kita mencari supplier-supplier yang harganya lebih kompetitif lagi. Kita nego nih, saya kan dulu saya sekali ambil 1 ton, sekarang 5 ton, harganya turunin dong. Tentu beli harga 1 ton 5 ton beda dong. Betul. Gitu, Wah, itu. Waduh, ini banyak banget nih ilmu yang kita dapat dari Mas Jun. Saya yakin nih di luar sana, partners langsung mikir, harga saya kemahalan nggak ya? Harga saya kemurahan nggak ya? Saya yakin banyak banget. Atau mungkin ada partners yang mikir, pantesan saya nggak untung-untung karena variabel yang lain nggak dihitung. Iya. Mas Jun, terima kasih udah mampir ke sini. Sekarang saya mau ngitung ya. Karena ini saya kan pakai choco chip ya. Saya pakai choco chip. Satu choco chip harganya $5. Saya mau hitung berapa harganya ntar jualnya. Oke. Thank you Mas ya. Kita kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana ya. Aduh, berapa nih ya? 1, 2, 3, 4. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua
Pateners, kita ketemu lagi di Berita Bagus. Bersama saya Bagus Adikarto, Gondo Hadi Winoto, Mangku Brata di Harjo. Tapi panggil saja Bagus. Ya, kita masuk ke Berita Bagus yang pertama. Nah, pelaku UKM disarankan untuk memakai fasilitas restrukturisasi utang. Peneliti senior Institute of Development of Economic and Finance mendorong para pelaku UKM maupun perseorangan untuk memanfaatkan fasilitas pelonggaran kredit atau restrukturisasi. Wah, sampai belibet. Maksudnya adalah restrukturisasi selama pandemi virus corona. Wah, ini beritanya bagus. Berita yang kedua adalah bukti kepedulian pemerintah terhadap UMKM. Wah, ini sangat bagus sekali. Pemerintah tidak tinggal diam dengan membantu pelaku UMKM untuk mempercepat gerak mereka dalam pengembangan usaha. Berbagai cara dilakukan seperti dukungan dari segi regulasi, kemudian perpajakan, mempermudah perizinan, jangkauan akses ke pasar yang sangat luas, dan juga yang bagus, yaitu pendanaan dengan bunga yang ringan. Ini sangat bagus sekali. Mari kita simak berita bagusnya. Pateners, banyak sekali loh usaha-usaha yang kena dampak COVID-19. Tapi berita bagusnya adalah pemerintah fasilitasi ruang usaha bagi UMKM yang terdampak COVID-19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau disingkat PUPR, telah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk mendukung keberlanjutan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di tengah pandemi ini. Wah. Bagus sekali nih beritanya. Saya Sofi. Jadi awal mula usaha rental perlengkapan bayi ini awalnya itu tahun 2016. Itu pertama kali saya mulai usaha. Sebenarnya ide-idenya tuh udah muncul dari lama, beberapa tahun sebelumnya gitu. Kita coba usaha untuk bikin hal-hal yang kira-kira nanti kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, kira-kira seperti apa sih solusinya, itu sih udah dipikirkan dari awal, jadi lebih mantep juga untuk jalanin usahanya. Kalau best sellernya ada 3 item. Yang pertama itu pagar main anak-anak, kemudian yang kedua car seat, kemudian sama stroller tandem. Tips dari saya kalau ingin memulai usaha, yang pertama selain niat harus berani. Berani dalam artian berani untuk mengambil langkah.
Nama saya Rian Adam Saputra Angkawijaya. Jadi awal mulanya usaha Sneezy Boom ini adalah berawal dari perbincangan saya dengan teman-teman, di mana teman-teman saya nanya, sekarang beli harum manis di mana ya? Akhirnya kita melihat bahwa di sini ada sebuah peluang bisnis. Sneezy Boom itu artinya adalah sebuah ledakan yang manis. Dan dari nama ini tersimpan sebuah visi misi daripada Sneezy Boom ini. Kita berharap someday Sneezy Boom akan meledak di pasaran dengan kekuatan harum manis ya. Dan dari produknya sendiri kita menjual harum manis. Mengenai rasa sendiri, kita ada berbagai macam varian rasa. Kalau yang mainstreamnya adalah rasanya original aja, kalau di kita banyak pilihannya. Ada rasa durian, rasa melon, dan lain-lainnya gitu. Tips dari saya adalah start small as you can. Jadi jangan kebanyakan mikir, udah mulai dulu aja, karena di perjalanan itu kamu akan belajar banyak mengenai perjalanan bisnis itu sendiri. Dan kesempurnaan itu kita jalani justru dari perjalanan bisnis itu sendiri. Jangan terlalu lama dipikirin, tapi mulai dari sekarang. Gimana Pateners? Untuk Anda yang baru saja kehilangan pekerjaan atau baru di PHK, bener kan? Banyak sekali ide-ide di luar sana dan peluang-peluang usaha yang bisa Pateners lakukan. Yang penting ada niat dan tekun dalam berusaha. Karena tidak segampang membalikan tangan Pateners. Yang penting kita rajin. Saya yakin ada ide-ide di luar sana yang dapat Pateners lakukan. Oke? Terima kasih, semoga Anda mendapatkan inspirasi. Kita ketemu lagi di Paten selanjutnya. Sampai jumpa.